Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, haleluya. Kita berkumpul pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah doa pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Sungguh indah kasih dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memberikan segalanya bagi kami, segala yang terbaik Tuhan. Engkau lahir di bumi, menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Juru Selamat telah lahir bagi setiap kami. Kami mau kembalikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Raja di atas segala Raja, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami bagi Raja atas segala raja. Biarlah Engkau yang berkenan atas pujian kami Tuhan. Sembah dan puji bagimu. Ini setiap kami Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Engkau yang disembah, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan. Syukur, glory. Hosanna in the highest, Hosanna to the King of Kings, Hosanna. Hosana bagi Sang Raja. Ini setiap kami dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Berkenanlah dan bertatalah atas pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengarkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh kembali menolong kita bersama-sama untuk ada di dalam ibadah doa pagi kita. Dan kita bersyukur hari ini adalah hari di mana kita masuk di tanggal 24 dan besok kita bersama-sama akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini temanya yaitu ketika keberhasilan tidak diikuti ketaatan. Nah, teks yang diambil untuk kita bersama-sama pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Tetapi saya pagi hari ini tidak ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca secara keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 29 ini. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya setelah bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi dari beberapa ayat yang ada di dalam kitab
2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang pertama sampai 29 ini kita akan mengambil beberapa ayat untuk menolong kita bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, maka yang kita dapati ketika kita membaca di dalam bagian ini yaitu perikopnya mengenai Amasya, Raja Yehuda. Nah, siapakah itu Amasya? Maka kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Amasya itu adalah anak dari Yoas, yang sebelumnya kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang ada di atas, Yoas ini adalah Raja Yehuda. Nah, tetapi karena dia sudah meninggal, maka anaknya lah yang bernama Amasya yang menggantikan dia menjadi Raja Yehuda. Nah, ada hal yang sangat menarik apa yang firman Tuhan tulis di dalam bagian ini, bagaimana Raja Amasya melakukan sesuatu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita mendapati satu hal yang sangat menarik apa yang dilakukan oleh Amasya di masa kepemimpinan dia menjadi Raja Yehuda. Maka firman Tuhan menulis ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Inilah yang kita dapati di dalam perjalanan kehidupan Amasya menjadi Raja Yehuda, bahwa firman Tuhan mencatat dia adalah raja yang hidupnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, pada waktu saya membaca bagian ini dan ketika saya mendapatkan tentang fakta ya apa yang dilakukan oleh Amasya, kalau saya mencoba untuk menghubungkan dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang keberhasilan, maka saya melihat bahwa inilah keberhasilan yang didapat di dalam kehidupan Raja Amasya. Saya melihat bahwa pada waktu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saya melihat ini menjadi sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa yang dicapai di dalam kehidupan Amasya. Memang tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang keberhasilan dan pada waktu kita bertanya kepada seseorang untuk memberikan sebuah arti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keberhasilan, maka seringkali yang kita dapati adalah seperti ini, bahwa seringkali orang ketika ditanya apakah menurut Anda yang dimaksud dengan keberhasilan, maka seringkali yang dikatakan oleh seseorang ketika mendefinisikan keberhasilan, maka dia akan melihat bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang punya karir yang bagus, ya, punya jabatan yang mentereng dalam pekerjaan yang digelutinya, secara keuangan dan harta dia tidak berkekurangan. Nah, seringkali orang mendefinisikan berhasil itu adalah seperti ini. Nah, nggak salah sih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Pada waktu kita mungkin mendapati orang yang punya kedudukan mentereng dalam sebuah perusahaan atau instansi pekerjaan tertentu, kemudian ketika kita mungkin berjumpa dengan orang yang mungkin secara keuangan dia orang yang berada, secara harta benda dia nggak berkekurangan, kemudian dia punya jabatan yang baik di dalam sebuah perusahaan, kemudian kita katakan dia adalah orang yang berhasil. Nggak salah pada waktu kita mengatakan orang yang berhasil itu adalah orang yang demikian. Hanya yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah seperti ini: apakah tolak ukur untuk menilai orang itu berhasil hanya dinilai dari segi jabatan ataupun mungkin secara keuangan ataupun harta benda dia punya? Apakah hanya sebatas ini Bapak Ibu ya? Saya pikir enggak Bapak Ibu ya. Karena saya menilai ada sesuatu yang jauh lebih bernilai, ada yang jauh lebih berharga, ada yang jauh lebih bermanfaat untuk mengartikan keberhasilan dalam hidup ini. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan, saya menilai bahwa inilah keberhasilan hidup yang sangat luar biasa yang dicapai
oleh seseorang. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sekali lagi orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dia akan mengalami keberhasilan yang jauh lebih berguna, jauh lebih bernilai, dan jauh lebih bermanfaat ya dalam dirinya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Mari kita akan melihat sebuah fakta-fakta yang sangat menarik apa yang kita jumpai ya di dalam kehidupan Amasya, Raja Yehuda, yang dimana kita ketahui bersama-sama bahwa firman Tuhan mencatat ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini menunjukkan sebuah keberhasilan hidup yang sangat luar biasa yang dicapai di dalam kehidupan Amasya. Nah, pada waktu Amasya memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan di masa kepemimpinan dia menjadi Raja Yehuda, maka sejumlah fakta-fakta yang menarik terjadi di dalam perjalanan hidup dia sebagai seorang raja. Nah, fakta-fakta apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang membuktikan bahwa sekali lagi hidup takut akan Tuhan adalah sebuah keberhasilan yang jauh lebih berguna, bernilai, dan bermanfaat. Maka yang pertama yang firman Tuhan catat, pada waktu Amasya memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka dia mengokohkan kerajaan Yehuda. Di dalam ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan demikian, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya. Ya, di tangan siapa Bapak Ibu? Di tangan Amasya. Jadi jelas pada waktu Amasya memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, di masa kepemimpinannya Tuhan membuat berhasil, sehingga di bawah kepemimpinan Amasya ya, kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kokoh. Nah, saya hanya berpikir kalau kerajaan Yehuda ditulis di dalam firman Tuhan menjadi kerajaan yang kokoh, maka saya percaya bahwa kekokohan itu bukan hanya berbicara tentang fisik saja Bapak Ibu ya, tetapi karena kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kokoh, maka dipastikan kerajaan ini menjadi kerajaan yang kuat, yang itu akan berpengaruh ya kepada segala segi kehidupan yang terjadi pada orang-orang yang ada di Yehuda. Nah, selain ya Tuhan mengokohkan kerajaan Yehuda Bapak Ibu, hal lain apakah yang bisa kita dapatkan? Ya, bahwa sekali lagi keberhasilan yang dicapai oleh Amasya jauh lebih berguna, bernilai, dan bermanfaat bagi dia ketika dia memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka firman Tuhan mencatat, selain membuat kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kokoh, maka Tuhan menyertai pemerintahan yang dijalankan oleh Amasya. Dan pada waktu ya Amasya di dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Yehuda ketika mereka berhadapan dengan bangsa Edom, maka firman Tuhan mencatat bahwa mereka berhasil mengalahkan bangsa Edom. Di dalam ayat yang ke-7 kita mendapatkan fakta yang menarik kembali. Dikatakan ia mengalahkan Edom di lembah Asin dalam sebuah peperangan yang terjadi antara bangsa Yehuda dengan bangsa Edom. Firman Tuhan mencatat karena Amasya memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan menyertai dia dan dia berhasil mengalahkan bangsa Edom. Nah, ini sejumlah fakta yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mendapati dirinya dibuat berhasil Tuhan dengan sedemikian rupa, seharusnya Amasya menjadi apa Bapak Ibu? Orang yang rendah hati. Namun apa yang terjadi di balik perjalanan kehidupan Amasya? Kalau kita belajar ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu ya, maka kita akan mendapati satu hal yang sangat disayangkan, sebuah keputusan yang diambil oleh Amasya pada saat itu. Karena dia merasa kerajaannya dibuat Tuhan dengan begitu kokoh, karena keberhasilan dia mengalahkan bangsa Edom, maka pada akhirnya
Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yehu raja Israel mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Artinya dia bermaksud memerangi kerajaan Israel. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan memerintahkan Amasya untuk melakukan hal tersebut? Tidak, Bapak Ibu ya. Tetapi karena dia sudah merasa menjadi kerajaan yang kuat, dia telah berhasil mengalahkan bangsa Edom. Dia bermaksud sekali lagi menantang kerajaan Israel. Nah, padahal sekali lagi itu di luar perintah Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan hal yang demikian. Tetapi kita tahu bersama-sama Amasya mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini maka kita melihat ada sebuah kesombongan yang mulai terjadi di dalam kehidupan Amasya. Karena dia sudah merasa kuat, dia sudah merasa mampu. Bagaimana Tuhan membuat berhasil dalam pemerintahannya, mulailah timbul kesombongan yang ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan sederhana. Pada waktu Tuhan membuat berhasil seseorang, apakah keberhasilan itu dimaksudkan untuk membangun kesombongan bagi dirinya? Pasti tidak, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau Tuhan membuat berhasil seseorang, Tuhan punya tujuan yang baik, Tuhan punya maksud yang baik di balik keberhasilan yang Dia berikan kepada seseorang. Tetapi apa yang kita dapati di dalam kehidupan Amasya? Oleh sebab itu, di dalam sebuah jawaban yang diberikan oleh Yoas kepada Amasya, dia memberikan sebuah pernyataan yang sekali lagi menunjukkan akan kesombongan yang terjadi di dalam diri Amasya, bahwa sekali lagi seharusnya keberhasilan itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Ada sebuah kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Seharusnya pada waktu Tuhan membuat berhasil pemerintahan yang dijalankan oleh Amasya, Amasya harus menjadi orang yang tetap rendah hati. Segala keputusan yang dia buat harusnya tetap berdasarkan pimpinan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana dia mengambil sebuah keputusan yang tanpa dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah itu yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan membuat berhasil dalam kehidupan kita, maka sekali lagi keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita bukan dimaksudkan untuk membangun kebesaran diri kita, bukan dimaksudkan untuk membangun kesombongan diri kita, bukan dimaksudkan untuk membangun kebesaran diri kita. Tetapi sekali lagi di balik keberhasilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang Tuhan mau biar melalui keberhasilan yang Dia lakukan dalam hidup kita, nama Dia semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kita tahu sekali lagi dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Seharusnya demikian. Tapi berapa banyak Bapak Ibu seringkali kita menjumpai Tuhan membuat orang berhasil dalam hidupnya,
Tetapi keberhasilan itu justru digunakan untuk membangun kesombongan bagi dirinya. Nah, itulah yang Tuhan tidak suka. Makanya kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Amasya berperang melawan kerajaan Israel, yang firman Tuhan catat karena kesombongannya, maka kerajaan Israel berhasil mengalahkan Amasya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur harus kita akui sekali lagi, ketika Tuhan membuat berhasil hidup seseorang, ada potensi kesombongan itu bisa muncul. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita waspadai dalam hidup kita. Ini yang perlu kita waspadai, supaya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan membuat diri kita menjadi orang yang berhasil, kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Kita tetap menjadi orang yang tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keberhasilan hidup yang kita dapat karena Tuhan yang memberikannya dalam hidup kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, kalau Tuhan membuat berhasil dalam segala hal perjalanan kehidupan kita, yang pertama apa Bapak Ibu? Syukuri kalau keberhasilan yang kita capai itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semuanya itu karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Kitab Amsal pasal 10 ayat 22, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Memang ada peran dalam diri kita. Kalau kita ingin berhasil, kita harus punya apa Bapak Ibu? Kemauan untuk bekerja, kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk berpikir kreatif dan lain sebagainya. Tetapi ingat Bapak Ibu, faktor utama bukan di sini. Tetapi faktor yang utama sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana sekali lagi kita melihat usaha keras yang kita lakukan, pemikiran-pemikiran inovatif yang kita lakukan, hendaklah itu berdasar apa Bapak Ibu? Pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena keberhasilan itu sekali lagi yang membuat adalah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Makanya kalau hari ini mungkin kita punya keberhasilan yang kita lihat dalam diri kita, itu karena Tuhan, dan karena itu dari Tuhan, maka kita harus kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya keberhasilan yang kita dapat di dalam hidup kita itu tidak menggiring diri kita kepada sebuah kesombongan. Maka yang kedua, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Sekali lagi, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Kalau hari ini mungkin kita punya jabatan yang mentereng dalam sebuah perusahaan ataupun tempat di mana bekerja. Kalau hari ini mungkin Tuhan percayakan kepada kita hal-hal tertentu yang membuat kita merasa bahwa ini menjadi pencapaian keberhasilan dalam hidup kita. Ingatlah Bapak Ibu, mari kita tetap akan menjadi orang yang rendah hati. Bukan seperti Amasya, karena dia merasa kuat, merasa hebat, kerajaannya menjadi kuat, dia menjadi orang yang sombong. Karena apa? Sekali lagi Bapak, Tuhan nggak suka dengan yang namanya kesombongan. Tuhan sendiri telah mengajarkan sebuah teladan yang sangat luar biasa. Hari besok kita bersama-sama akan memperingati hari Natal. Natal itu juga menjadi sebuah bukti kerendahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Bagaimana dia meninggalkan tahtanya yang mulia dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi dia mau turun menjadi manusia. Tujuannya hanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya saya dan Bapak Ibu selamat. Supaya saya dan Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya hukuman kekal. Kalau Yesus gak lahir Bapak Ibu, gak ada karya keselamatan dalam hidup kita.
Makanya kita bersyukur Tuhan memberikan sebuah teladan dalam hidup kita, menjadi orang yang rendah hati. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita punyai di dunia ini, ya, itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Ya. Sementara. Ya. Apa yang kita miliki di dunia ini, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa mengelolanya menjadi hal yang baik. Ya. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ganjaran orang yang rendah hati, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari kita tetap menjadi orang yang rendah hati, dengan kepercayaan-kepercayaan, dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang pastinya Bapak Ibu, gunakan keberhasilan itu untuk membuat nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Ya, sekali lagi, gunakan keberhasilan hidup yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita untuk membuat nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Seharusnya, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Amasya Bapak Ibu, apa yang telah dia capai dalam hidupnya di dalam pertolongan Tuhan, seharusnya dia kembalikan semuanya itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk meninggikan Tuhan, supaya melalui apa yang dia dapat, ya, supaya Tuhan itu semakin diagungkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan mempercayakan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, supaya melalui keberhasilan yang kita raih dalam hidup kita, Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan, ya. Supaya melalui apa yang kita capai dalam hidup kita, orang boleh melihat bagaimana luar biasanya karya Kristus dalam hidup kita, bagaimana hebatnya keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari dengan apa yang saat ini Tuhan telah percayakan dalam hidup kita, apa yang telah kita capai dalam hidup kita, mungkin prestasi-prestasi yang luar biasa, mungkin pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita akan menggunakan semuanya itu, ya, untuk membuat nama Yesus semakin ditinggikan dan dimasyhurkan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita bersama-sama. Saya percaya kalau kita berbicara tentang siapakah yang ingin mengalami keberhasilan dalam hidup ini, setiap kita pasti ingin, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, keberhasilan yang paling berharga, ya, yang paling bermanfaat, yang paling berguna dalam hidup kita adalah ketika kita memilih untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya. Ketika kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan, itu menjadi bukti keberhasilan yang jauh lebih bernilai. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa saya katakan jauh lebih bernilai? Karena hidup takut akan Tuhan itu bukan hanya membawa dampak dalam hidup kita ketika kita ada di dunia ini saja, tetapi juga akan menjadi bekal di dalam kekekalan kita pada saatnya nanti Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, bila melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan semakin sekali lagi diingatkan, ya, untuk mensyukuri segala apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, untuk kita tetap menjadi orang yang rendah hati, ya, di tengah-tengah keberhasilan pencapaian-pencapaian hidup yang kita dapat di dalam hidup kita. Kalau semuanya itu terjadi sekali lagi bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi semua karena Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan semuanya itu dalam hidup kita, mari kita akan menggunakan semuanya itu untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kembali kepada kami bersama-sama
Ada satu bagian penting yang harus kami kejar dalam hidup kami. Ada satu bagian penting yang tidak boleh kami lupakan dalam hidup kami, yaitu hidup di dalam takut akan Engkau, hidup menurut ketetapan-ketetapan di dalam Engkau. Karena itu merupakan sebuah keberhasilan yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, jauh lebih berguna bagi hidup kami Tuhan. Bukan untuk kami ketika kami ada di dunia ini saja Tuhan, tetapi itu juga akan menjadi dampak yang besar dalam perjalanan hidup kami di dalam kekekalan nanti Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolong setiap kami mau Tuhan semasa hidup kami di dunia ini, dengan apa yang Tuhan berikan waktu di dalam hidup kami ingin menjalani hari-hari hidup kami dengan senantiasa takut akan Engkau. Dan kalau Tuhan memberikan keberhasilan-keberhasilan dalam hidup kami ataupun pencapaian-pencapaian kami dalam dunia ini Tuhan, ajar kami untuk tetap melihat kalau semuanya itu terjadi bukan karena kami kuat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami mampu, tetapi semua karena itu pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk kami tetap akan menjadi orang yang rendah hati, dan kami tahu bahwa semua apa yang Tuhan percayakan, biar kami kembalikan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di akhir ibadah doa pagi ini Tuhan, hamba-Mu juga menaikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk perayaan Natal yang besok akan dilakukan oleh umat-Mu. Dimanapun perayaan Natal itu akan diadakan, Tuhan akan menolong biar seluruh perayaan Natal yang akan dilakukan semuanya boleh berjalan dengan aman, semua boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan setiap perayaan Natal yang diadakan Tuhan, setiap umat-Mu boleh kembali diingatkan satu kasih yang besar, satu kebaikan Tuhan yang begitu mulia, bagaimana ketika Engkau bersedia meninggalkan tahta-Mu di surga untuk turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia hanya untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Sehingga kami bersyukur sekali lagi kalau kami mengingat kelahiran-Mu Tuhan, kami mengingat ada kasih yang besar yang kami terima dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan tolong seluruh perayaan Natal yang besok akan dilakukan oleh umat-Mu dijauhkan dari segala gangguan-gangguan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Hamba-Mu menolak menghancurkan segala bentuk-bentuk perbuatan yang mencoba untuk mengganggu pelaksanaan Natal umat-Mu. Hamba tolak, hamba hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Setiap umat-Mu sekali lagi mendapatkan momen untuk mereka kembali dibangkitkan semangat mereka, untuk mereka terus mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Karena kelahiran-Mu menjadi bukti Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kami pun umat-Mu akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah doa pagi secara live streaming. Tuhan akan menolong mereka semuanya. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk perayaan Natal di gereja kami hari besok Tuhan, yang dilaksanakan 2 kali. Tuhan akan tolong seluruh perayaan berjalan dengan baik. Kami meminta biar hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Momen-momen Natal menjadi satu bagian dalam hidup kami, untuk kami boleh mendapatkan berkat sukacita, berkat yang akan membuat kami untuk terus mengingat dan bersyukur akan baiknya Tuhan dalam hidup kami. Para hamba-hamba-Mu yang akan melayani, terlibat dalam pelayanan, Tuhan akan persiapkan hati mereka, pakai mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka di Natal besok Tuhan. Terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, taruh isi hati-Mu pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan perkataan Tuhan melalui hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada kami sidang jemaat-Mu. Biar sukacita Natal, berkat Natal
kebenaran firman Tuhan akan terus menggugah semangat hidup kami untuk kami terus mengiring Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur buat doa pagi kami pada pagi hari ini, dan sebentar kami bersama-sama akan berpisah satu sama lain untuk melanjutkan ataupun melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami terus meminta pimpinan Tuhan dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Tuhan menuntun dan menyertai kami. Tuhan akan membuat berhasil dengan apa yang akan kami lakukan hari ini, dan biar hidup kami akan menjadi keberkatan oleh karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya hari ini akan menjadi hari yang terbaik yang akan kami lalui karena Yesus yang berjalan bersama dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama berpisah dari ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini, mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika sebentar kita berpisah satu sama lain, selesai mengikuti doa pagi pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan berpisah satu sama lain menuju ke tempat kita masing-masing di dalam berkat damai sejahtera Allah Bapa yang menyertai kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kita bersama-sama. Mari semua yang percaya, kita bersama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menyongsong hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.